Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Welcome to Your Podcast. Bareng lagi sama gue Aris di sini dan sekarang gue kedatangan tamu dan depan gue ini sekarang ada Muhsin Ansori. Selamat datang di Your Podcast. Terima kasih telah mengundang saya. Selamat atas kehamilan anak pertamanya ya. Terima kasih. Udah berapa bulan? Sekarang udah jalan 7 bulan. Status lu masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa. Istri juga mahasiswa? Masih Masih mahasiswa. mahasiswa. Tingkat akhir ya? Tingkat akhir. Tingkat akhir. Lu mahasiswa yang punya profesi sebagai? Pengusaha. Pengusaha di bidang? Konveksi. Konveksi ya. Gue rasa orang-orang IPB udah kenal lu sih. Pastinya sih ujian konveksi ikut andil sih di produksian anak IPB. Hampir sekitar 60-70% lah produksi ke ujian konveksi. 60-70% Iya. anak IPB produksi di lu? Iya, 60-70%. Itu di IPB doang? Di IPB doang. Sekarang udah sampai mana nih? Sekarang lagi merambah pasar ke luar IPB, mungkin beberapa kampus daerah Sumatera. Lu di Jakarta udah sampai ini juga kan? Stan kemarin oke. ya, sampai stan ya? Kemarin tuh stan. Nah, sekarang stan hampir 80-90%. Emang lu dari kapan sih mulai usaha? Mulai usaha ya, kalau usaha konveksi mungkin mulainya dari 2016. 2016, itu pas lu Pas kuliah? pas masuk ke IPB. Lu masuk jurusan? Peternakan. Ilmu nutrisi ya? Iya, ilmu nutrisi. dan teknologi pakan? Iya. Oke, sekarang usahanya di bidang Konveksi. konveksi. Itu hubungannya di mana? Ya emang nggak ada korelasinya, cuma seiring berjalannya waktu saya berpikir usaha saya kok konveksi ya, sedangkan saya anak peternakan gitu. Iya. Tapi nggak melepas kemungkinan ya sekarang untuk main di bidang peternakan tuh butuh modal banyak. Oke. Nah sehingga saya berpikir saya harus punya usaha di kampus gitu. Oke, berarti niatnya memang pengennya usaha peternakan? Iya, niat ke depan saya pengen buka peternakan di domba dan kambing. Domba dan kambing? Iya, domba dan kambing. Jadi kebetulan nggak sih dulu tuh emang suka usaha ya dari dulu ya. Suka cari uang lah ya, sukanya cari uang dulu. Suka cari uang. Mencarikan uang tambahan untuk sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Kenapa harus cari uang waktu itu? Orang tua saya memiliki anak 6 orang itu semuanya sekolah. Sedangkan waktu saya SD kelas 4, bapak saya lagi di PHK. Terus usaha bapak saya serabutan, ya kemungkinan keuangan tuh kurang gitu kan. Sedangkan anak-anaknya semua sekolah. Sempat gue berhenti sekolah 2 tahun. SD tamat nih? SD tamat, masuk sekolah, berhenti sekolah, berhenti. Nah baru sekolah lagi, terpacu lagi belajar. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun hitungannya berhenti sekolah. Jadi SMP lu totalnya? 5 tahun. 5 tahun. Dari SD pun sering nyari uang sendiri. Dari SD ngapain? Saya jualan kantong. Jualan kantong di Pasar Dramaga sama Kuli Manggo ya. Nah, saya kerjaannya setiap habis subuh ke pasar. Pagi sampai jam 9 saya jualan kantong sama Kuli Manggo, bawain belanjaan. Setelah itu saya bantuin nenek-nenek yang jualan sayuran. Jadi di kampung saya itu kenapa bisa sekolah lagi? Di kampung saya tuh dapat bantuan kambing dari IPB. Jadi abis itu lu sekolah lagi? Sekolah lagi. Jadi kenapa bisa sekolah lagi tuh awalnya dari mahasiswa IPB. Ngapain tuh? Ada bantuan kambing gimana? Jadi ada bantuan kambing yang dulu namanya program Sarjana Membangun Desa kalau nggak salah. SMD kampung saya dapat dana hibah untuk pengelolaan kambing selama 3 tahun. Soalnya beliau kalau yang cewek itu namanya Mbak Afni, anak peternakan. Satu lagi Mas Ape, saya dikenal sama ibu saya. Nih Mas, anak saya nggak sekolah. Kan kerjanya ngojek gini, terus akhirnya ditawarin, mau gak sekolah? Sambil mesantren bilangnya gitu. Gak mau malas, udah malas kan, awalnya udah malas gitu kan. Terus akhirnya dibilang, nih sekolah di sini di daerah Sukaraja, ada asramanya gratis di sana. Oh gratis. Mikir ulang ya udah akhirnya sekolah ke sana. Tahun pertama sekolah mulai berprestasi. Entah kenapa itu bisa berprestasi ranking 1. Orang tua gak ada yang percaya. Kakak-kakak gak ada yang percaya kan. Itu SMP lancar tuh sampai kelas 3 berarti? Enggak, berhenti. Berhenti di asrama. Nah, pindah ke SMP Yapsida. Di situ mulai lagi sekolah sambil jagain warung guru. Nyari sampingan tiap malam nyuci mobil. Buset, sampingan lu banyak banget. Semuanya karena keadaan kan. Ketika orang merasa nggak cukup, otomatis gimana caranya untuk mencukupi kebutuhan. Di Yapsida kan bayar? Di Yapsida bayar. Kebetulan saya waktu pertama pindah ke Yapsida pernah juara matematika. Terus? Gratis jadinya. Dari situ masuklah ke SMA 1 Dramaga. Karena lu pinter ya? Mungkin karena beruntung ya nilainya masuk gitu. Selama SMA itu lu sekolah dengan normal? Enggak. Ngapain aja? Semester pertama ya, 6 bulan pertama tuh sama sekolah sambil cuci mobil ini dulu. Akhirnya di bulan November atau Desember saya dapat bantuan 1 juta rupiah dari bupati.
Bantuan apa? Nggak tahu tuh, mama saya yang ngurusin. Saya udah nerima uang 800.000 di DP-in motor. Oke. Di DP-in motor buat ngojek. Lah, ngojek sebelumnya pakai motor siapa? Motor orang. Lu minjem Minjem, setoran setiap hari 10.000. ke dia kasih. Iya, kayak yang punya motor. Ya walaupun ngojek, nah tapi karena merasa capek ngojek, jadi pas SMA pernah jualan gorengan. Jual gorengan nasi uduk di sekolah. Di kelas. Di kelas. Bikin sendiri itu. Ya bikin sendiri. Orang tua yang bikin, saya yang belanja. Itu SMA kan bayar. SMA Udah kebetulan gratis juga. Saya Udah gratis? Belum, tetap bayar. Saya gratis juga kebetulan. Karena ikut lomba juara juga. Pinter kan? Digratisinya pas juara. Pas juara. Tapi cuma 2 tahun gratisnya. Kelas 2 sama kelas 3. Kelas 1, kelas 2. Jadi gitu kisahnya. Kisahnya. Dan lu lulus di IPB sekarang, peternakan, niatnya bisnis peternakan. Ya, bener? Bener. Dan lu masuk SMPTN, itu bayar kuliahnya gimana? Dapat bidik misi. Oh, bidik misi. Lolos beasiswa itu ya. Awalnya nggak lolos. Kemudian Harus bayar 2,7. ada duitnya. Nggak tahu posisinya saya dulu tuh waktu lulus SNM, saya lagi kerja kuli bangunan. 22 hari saya kerja bangunan. Dari uang itu bisa bayar pertama. Dari uang itu saya buat sehari-hari sama buat biaya daftar ulang. Kenapa lu mikirnya mau tetap lanjut kuliah? Padahal kan lu bisa nyari duit aja terus. Dulu anak-anak IPB penelitian ke kampung saya. Dan kebetulan ke rumah mama saya. Mama saya itu sebagai penggerak pertanian di kampung. Oke. Nah, jadi semua anak IPB penelitian ke rumah. Saya tuh bertanya ke mama, itu siapa? Mahasiswa apa? Ini sekolah tapi kalau dulu SMA ntar kuliah. Oh gitu. Pengen dong kuliah. Nah, itu waktu kecil nggak kerasa gitu. Kenapa gitu pengen masuk IPB? Karena nggak tahu. Berarti tuh. emang impian lu dari kecil? Iya, walaupun sempat terhambat tuh ya 2 tahun SMP itu kan. Kuliah itu kan setiap orang kuliah punya tujuan masing-masing. Iya. Akhirnya pas udah masuk IPB, gue berbelot gitu dari tujuan gue yang harus lulus cepet. Nggak usah lah, lulus cepet percuma kalau misalkan gak punya relasi. Selama ngampus, gue banyakin relasi, jaringan, ya intinya jaringan lah ya kemana-mana. Ya alhamdulillah dari jaringan itu, ya jadilah usaha gue seperti ini gitu. Tapi yang gue tahu memang rata-rata mahasiswa yang sekarang jadi pengusaha-pengusaha nih yang kayak lo gini ya memang dulunya selama kuliah di kelas sama dia selama jualan melanggar gitu. Ya Nggak boleh kan aturannya nggak boleh. sama sih. Yang gue denger juga orang-orang sukses anak IPB pengusaha kebanyakan pas TPB-nya, PPKU-nya ya jualan. Jualan. Jadi sekarang yang bertahan konveksi. Bertahan konveksi. Konveksi. Kenapa alasannya di konveksi? Gue pernah denger cerita lu yang ditipu puluhan juta. Kan puluhan juta sih, 7 juta. Itu pertama kali terjun di konveksi. Jadi awalnya gue cuma reseller. Okay. Reseller salah satu konveksi yang ada di IPB. Gue jual jaket di IPB, ternyata peminatnya banyak, nyampe 200 jaket. Gue DP-in 7 juta. Gue tuh selalu takut mainan konveksi. Karena takut ketipu. Ternyata pas gue jalanin pertama di kampus, ketipu. Gue ngambil hikmahnya sih dari situ, dari ketipu itu. Kalau gue nggak ketipu di awal, gue nggak akan bisa mencapai titik ini. Sekarang gue ketipu. Pas ditipu itu, gue dapat banyak relasi tukang jahit. Karena yang ketipu tuh bukan gue doang gitu. Banyak tukang jahit ketipu sama dia. Jadi semuanya numpuk ke konveksi dia. Dia ada kontrakan buat produksi. Ketemulah di situ ngobrol-ngobrol. Oh ya udah minta nomor HP. Akhirnya kan kenal sama tukang jahit. Dari kenal tukang jahit, gue mencoba bikin konveksi sendiri. Ya alhamdulillah. Jadi pengusaha tuh tantangannya apa? Yang udah lu laluin deh. Harus banyak berinovasi gitu. Biar konveksi itu nggak gini-gini doang gitu. Karena kalau konveksi gue gini-gini aja, ya gue kalah saing lah sama konveksi-konveksi yang ada di IPB. Gue tahu kelemahan gue tuh di pemasaran. Gue gak bisa pemasaran. Gue bisa di produksi. Akhirnya gue bikinlah produksi. Gue bikin produksi yang menaungi beberapa pemasaran konveksi yang ada di IPB. Ya mungkin untuk di awal kaos sih. Ini ya? Oh ya, ini kebetulan gue pakai ini nih. Universal. Ya, NVRSL. Bacanya? Universal. Dulu modal lu mulai konveksi itu berapa sih? 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Modal ketipu malah. Dan sekarang udah berapa total profit mungkin rata-ratanya? Kalau omset per bulan sekarang udah naik lagi, udah normal sekitar 170 juta per bulan. 170 juta per bulan omsetnya. Tapi kalau misalkan aset, ya mungkin gua modal ke kampus cuma modal dengkul gitu. Laptop semua, jaket, motor, mobil, ya semuanya hasil konveksi semua. Sampai sekarang bisa bayar orang? Alhamdulillah. Punya berapa pegawai? Sekarang yang tetap tuh ada 6. 6. Yang nggak tetap? Yang nggak tetap sekarang ada, yang lagi kerja sekarang 4. Udah nikah? Udah nikah. Masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Gue anak pertama. Udah bisa gue bilang sukses dong? Ya mungkin
Belum menurut saya ya. Ya kalau sebut sukses, ya mungkin setiap kesuksesan seseorang beda-beda kan. Karena sukses itu nggak bisa dinilai dengan apa ya, angka sih kayaknya. Jadi lu pengen terus Aja berkembang kayak gitu. Jadi menurut lo nih, mindset paling penting jadi seorang wirausaha apa? Intinya sih lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Iya, niatnya ya mungkin ikhlas tuh nggak bisa diungkapkan kan. Cuman kalau kita punya niat usaha karena Allah gitu kan. Insya Allah hati kita ketika ada ketipu kayak ya udah kita senyum aja gitu, terima, oh ya udah kayak gitu. Saat ini kan lu udah jadi pengusaha, title-nya ya, udah, ya lu pengen berkembang terus. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih menurut lo yang paling berharga sekarang ini buat lo ketika lo udah jadi pengusaha? Kejujuran sih. Kejujuran. Kenapa tuh? Karena apa ya? Jujur itu ya mungkin banyak lah faktor yang nggak jujur itu. Man sekarang gini, percuma orang disiplin, percuma orang tekun kalau nggak jujur. Kalau misalnya gue nanya ke lo nih sekarang, saran apa yang bisa lo kasih? Tadi kan lo bilang banyak ada adik kelas lo yang mau jadi pengusaha konveksi itu banyak tuh. Nah, selain konveksi kan banyak juga anak-anak IPB yang biasanya pengen jadi pengusaha. Nah, lo punya saran nggak buat mereka? Jadi gue berprinsip ketika kita mau jadi sesuatu, entah itu pengusaha, entah itu presma, entah itu duta ataupun apa gitu, kita harus maju 1, 2, bahkan kalau bisa 10 lebih langkah lebih maju. Jadi kita harus melangkah lebih maju dari teman-teman kita yang lain. Contohnya kalau misalkan kita mau jadi mapres, kita harus belajar lebih giat, doa lebih banyak. Ketika orang tidur kita bangun tengah malam kayak gitu. Kalau misalkan mau jadi presma, diri kita baikin, terus kita relasi perbanyak, jaringan perbanyak. Kalau mau jadi pengusaha? Sama presma, relasi banyakin. Kita ini aja, kita ketika udah banyak kenalan, A, B, C, D. Jadi relasi adalah hal yang penting. Paling penting. Oke, ini saran lo ya buat adik-adik kelas nanti. Terus yang kalau untuk jadi pengusaha yang tadi gue bilang, lillahi ta'ala. Niat karena Allah aja gitu. Oke, baik. Sebenarnya gini, ini kan Your Podcast ya, acara dari University Resort. Kita itu ada di sini, University Resort ini khusus untuk anak IPB, sebenarnya berkaca dari, lu tau gak sih, perusahaan-perusahaan gede kayak Microsoft, Google, ya, tau kan? Yahoo, dulu kan ada Yahoo. Kemudian ada Facebook ya? Facebook, itu semuanya berasal dari mana? Asrama, ya, asrama, teman-teman asrama mulai bisnis. Ya bener kata lo ya, relasi itu temannya siapa yang mau join, dan mulai dari asrama. Nah, University Resort itu, nih kita ini nih bangun asrama kayak gini, nggak cuma ngasih tempat hunian orang tinggal tok udah gitu doang, enggak. Jadi kita tuh pengen memberikan fasilitas terbaik supaya anak-anak IPB nih hidup di sini bisa jadi pengusaha-pengusaha kelas dunia. Sebenarnya niat kita kayak gitu. Dan kenapa ngundang lo itu supaya ngasih inspirasi. Ini mahasiswa IPB yang sekarang sejauh ini berjalan kayak gitu. Dan kita tuh rencananya ketika udah jadi semua ya, kita tuh setiap 3 atau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali itu kita ada workshop entrepreneur atau wirausaha. Jadi betul-betul kita berkaca dari sana. Bayangin yang diriin Google, Facebook, Dropbox itu semuanya dari dormitory mahasiswa gitu. Berangkatnya dari sana. Nah, kita ingin menyediakan itu, dan lu datang ke sini mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi buat orang banyak, buat calon-calon mahasiswa nanti, dan semoga lahirnya nanti pengusaha kelas dunia dari IPB. Amin. Dan lu salah satunya dong. Amin. Terakhir aja. 3 kata untuk mendefinisikan wirausaha. Jujur. Disiplin. Ya. Sama tepat waktu. Jujur, disiplin, tepat waktu. 3 hal itu ya. Ya. Yang mengantarkan seorang Muhsin Ansori sampai di posisi sekarang dan akan terus berkembang. Amin, insya Allah. Oke, makasih udah sharing-sharing sama gue. Gue menikmati banget, kayaknya semuanya menikmati. Sorry nih. Terakhir kita ada sedikit kenang-kenangan, Cin, buat lo dari Your Podcast. Ya, ini anak konveksi dikasih baju. Ini baju kantor. Gak apa-apa, kenang-kenangan. Kenang-kenangan dari University Resort. Silahkan dibuka. Oke. Ditunjukin ke kamera. Ya, belakangnya coba lihat lo. Lu baca tulisannya nggak? Oke, lo baca tuh. Hidup, Life study, belajar, bermain, sukses, ulang. Jadi lu harus belajar, bermain, ya lu harus sukses. Ketika sukses ya lu ulang lagi, sampai lu sukses lagi. Sampai sukses terus. Gitu. Ya. Jadi ini salah satu moto kita dari University Resort. Kalau gitu, makasih banget udah datang di sini. Gue bersyukur banget bisa sharing sama lu, bisa kenal sama lu.
Lu pribadi yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua orang. Dan sukses selalu buat lu. Amin. Kita Sukses juga ketemu buat lagi. Bang Aris ya. Amin, makasih banyak. Ketemu lagi mungkin suatu saat harus sudah masing-masing lebih sukses lagi dari sekarang. Amin, ya. amin. Oke, demikian podcast episode kali ini. Sampai jumpa. University di Sorpopo